Sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk sore hari ini atas semua penyertaan dan berkat-Mu yang boleh kami terima. Maka biarlah berkat yang sama akan kami terima dalam sisa hidup yang akan kami lalui di depan ini. Dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Arahkanlah hati pikiran kami untuk boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, untuk mengimani itu, lalu setia melakukannya dalam hidup kami. Terpuji Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sore hari ini kita akan membahas Yesus palsu. Saya ingin mengajak kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari kitab 2 Yohanes pasal yang pertama. Saya akan membacakan ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11 saja. Demikian firman Tuhan. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, kalau kita tidak tetap di dalam ajaran apa yang diberikan oleh rasul-rasul, kalau tidak seperti itu, kalau bukan Kristus yang dalam Alkitab itu yang kita bicarakan, dikatakan jikalau seorang tidak di dalam ajaran itu, katanya, dia tidak memiliki Allah, dia tidak memiliki anak. Jadi doktrin tentang Kristus, kristologi itu sangat penting sekali. Seorang teolog besar yang mencintai Tuhan mengatakan bahwa hidup kita tidak mungkin benar kalau kita tidak memiliki doktrin yang benar. Dia mengumpamakan doktrin itu seperti pentingnya oksigen untuk adanya nyala api. Ya. Kalau saudara-saudara memasukkan lilin yang sudah nyala ke dalam gelas, itu masih akan hidup karena ada oksigen masuk dari atas. Tetapi lalu saudara-saudara menutupnya, tidak akan begitu lama. Dia mulai akan meredup, lalu mati, tinggal asap, dan asapnya itu pun sebentar lagi tidak ada lagi. Mengapa? Oksigen yang ada di dalam gelas itu segera habis terbakar oleh api itu lalu mati. Demikianlah doktrin dengan kehidupan kita. Tidak ada kehidupan yang benar sebagai orang Kristen tanpa doktrin yang benar, ajaran yang benar. Di dalam beberapa hal itu kita lihat. Tetapi juga beliau mengingatkan bahwa kalau ada oksigen, belum tentu ada api. Kira-kira maksudnya, kita boleh memiliki doktrin yang benar, yang kuat, yang kita katakan ketat di dalam pengajaran. Tetapi apakah itu di dalam hubungannya dengan oksigen tadi, apakah akan ada api di situ? Belum tentu. Dan inilah yang sangat mengecewakan. Maka saya akan membahas ini dalam dua bagian yang sangat penting. Satu pun tidak boleh kita abaikan.
Ada orang yang mengabaikan doktrin yang benar itu karena dia merasa hidupnya benar. Yang penting hidup kita ini sungguh-sungguh bermakna. Yang penting hidup kita ini tidak berdosa dan seterusnya, banyak alasan seperti itu. Lalu ketika kita membicarakan doktrin yang benar, mereka tidak tertarik akan itu. Salah. Lalu Yohanes membuat sesimpel mungkin untuk menandai mana Kristus yang benar, mana antikristus atau Kristus yang palsu, Yesus yang palsu. Ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku. Coba kita perhatikan. Yang tidak mengaku, tidak mau menerima prinsip atau konsep tentang Bapa itu, bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Sebelum saya menyinggung kepada manusianya, kita sudah diberikan ayat ini dengan jelas, bahwa sebelum Yesus sebagai manusia, berarti dia harus sudah punya keberadaan sebelumnya. Itulah sebabnya dia datang sebagai manusia. Berarti sebelum dia datang sebagai manusia, dia sudah harus ada. Karena dia datang, bukan diciptakan tiba-tiba ketika dia manusia. Ya, ada banyak ayat yang menceritakan ini. Kristus yang sungguh-sungguh benar adalah dia adalah Allah sendiri. Saya lanjutkan apa yang saya katakan dalam Yohanes pasal yang pertama tadi. Akhirnya Yohanes juga menulis di dalam ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di dalam ayat 3 lebih jelas lagi. Firman itulah yang menjadikan segala sesuatunya. Tidak boleh ada yang ada kalau tidak diadakan oleh Yesus itu sendiri. Firman itu sendiri. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Tapi firman itulah sekarang yang datang sebagai manusia dan tinggal di antara kita, kata Yohanes. Nah, Allah yang demikian telah hadir ke dunia ini sebagai manusia. Dua konsep inilah yang terutama melihat manakah pengajaran yang palsu tentang Yesus Kristus. Di siapakah Yesus yang sesungguhnya? Maka dia adalah Allah. Tetapi dia telah datang sebagai manusia. Seberapa besarkah kealahannya? Seberapa besarkah kemanusiaannya? Dalam konsep ini, kita harus sungguh-sungguh melihat kepada Alkitab. Bagaimana Alkitab menceritakannya? Kadang konsep itu tidak dapat tertampung oleh nalar kita. Sebenarnya itu tidak masalah. Justru saya mensyukuri karena memang yang kita bicarakan ini adalah oknum yang tidak terbatas. Maka sangat-sangatlah wajar kalau kita tidak bisa membuat itu masuk di dalam konsep dan pengalaman-pengalaman logika kita selama ini. Karena tidak akan ada yang bisa kita buat menjadi ilustrasinya. Untuk mengilustrasikan Allah itu di dalam cara berpikir kita. Ya, itu sangat wajar sekali karena yang kita bicarakan adalah Allah yang tidak terbatas. Lalu, dari mana informasi yang dapat kita ketahui? Alkitab. Keyakinan kita dengan Alkitab itu harus melebihi daripada pengertian dan logika yang mungkin dapat kita capai. Lalu apa yang lebih penting daripada semua itu? Informasi dari firman Tuhan menyatakan dirinya, inilah aku, itulah yang harus kamu percayai. Di luar itu, jangan-jangan bukan Allah itu.
Kamu berpikir bahwa kamu sedang menyembah Allah, tetapi sudah di luar apa yang diinformasikan, apa yang diberitakan oleh firman Tuhan. Oh, itu bukan Allah. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus diceritakan di dalam Alkitab. Itulah yang kita terima dan tidak perlu kita bantah keberadaannya. Karena dia menceritakan dirinya dengan gamblang seperti yang diungkapkan oleh Alkitab. Dia benar-benar Allah, tidak pernah berkurang kealahannya. Dia sungguh bulat Allah, tidak pernah sedikit berkurang. Jadi dia tidak lebih rendah dari Bapa. Ya, nanti ini saat ini juga isu tentang Tritunggal begitu hangat sekali ya. Penting sekali akan kita bicarakan di lain hari. Tetapi hari ini kita membicarakan tentang Kristologi dulu ya. Dia Allah sungguh-sungguh yang menjadikan segala sesuatunya. Tidak ada kurang sedikit pun kealahannya oleh apapun dan untuk oleh apapun. Dia benar-benar Allah. Tetapi dia juga manusia sejati. Sama seperti kita. Dia perlu makan. Dia punya perasaan. Dia juga mempunyai kelemahan-kelemahan seperti tubuh kita yang punya kelemahan. Hanya satu Alkitab berkata dalam kitab Ibrani. Tidak berdosa saja. Apakah Yesus mampu merasakan kelemahan-kelemahan kita? Mampu. Kelaparan kita, kesedihan kita, dan seterusnya. Maka saya tidak berlebihan bahwa di dalam diri Yesus pun adakah itu niat, adakah itu keinginan pasti ada. Dia manusia sejati. Tetapi dia telah melakukan dengan sempurna. Tidak satu pun dari nafsunya itu menjerumuskan dia ke dalam dosa. Beda dengan saya, beda dengan saudara-saudara, telah terjerumus dengan nafsumu, telah terjerumus dengan keinginan-keinginanmu. Dia tidak. Tetapi apakah dia merasakan seperti yang kita rasakan? Ya, justru kalau kita tidak mengakui itu, maka kita disebut pengikut antikristus. Sekali lagi ayat 17 itu. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi datang sebagai manusia. Sebelum datang dia sudah punya eksistensi. Maka saya katakan eksistensinya. Dia adalah Allah sendiri. Sekarang datang sebagai manusia. Maka biasanya kristologi ini di dalam dua pilar ini harus ketat. Ya, ketat. Dia Allah sendiri tetapi dia juga manusia sendiri. Pernahkah kealahannya hilang? Tidak pernah. Waktu dia manusia, apakah dia tidak Allah? Bukan. Dia Allah, tidak pernah tidak Allah. Itulah Yesus yang kita sembah. Lalu sekarang saya akan beralih. Kalau dia datang sebagai manusia, kitab Filipi itu berkata, itu menunjukkan sebuah kerendahan hati. Sekalipun dalam rupa Allah tidak mempertahankan kealahannya itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi telah mengambil rupa seorang hamba sama seperti manusia. Dan sebagai manusia katanya dia mati di kayu salib. Inilah percontohan kepada kita. Dia adalah Allah yang kita sembah, Allah yang berempati. Maka dikatakan di sini pengajaran yang sesat itu juga adalah apa? Yohanes banyak membicarakan itu di dalam surat kirimannya, terutama nanti di dalam 1 Yohanes itu, tetapi diulang di dalam 2 Yohanes ini. Rupanya kasihlah yang membedakan kita. Bahkan dia mengindikasikan dengan jelas orang yang tidak hidup di dalam kasih itu di luar Allah. Itu jelas sekali. Jadi kasih itulah yang menandakan kita sudah ada dalam Kristus. Persekutuan dengan Kristus itu rupanya langsung terikat oleh apa? Kasih. Orang-orang yang bisa menceritakan tentang doktrin kristologi dengan begitu baik. Tetapi apakah hidupnya dipengaruhi oleh itu?
Yohanes berkata, ini pertanda belum di dalam Kristus. Jadi pengetahuan, knowledge kita bisa saja hebat tentang doktrin Kristologi. Tetapi apakah hidup kita juga diwarnai? Apakah kita hidup terhisap di dalam doktrin itu? Itu menjadi masalah lain. Itulah sebabnya Yohanes berkata, kamu harus hidup di dalam kasih. Yang tidak hidup di dalam kasih itu di luar Allah. Karena Allah itu adalah kasih adanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya ingin masuk sekarang setelah tadi itu adalah tentang pandangan Kristologi pada abad-abad yang pertama itu paling tidak ada 3. Sengaja saya tidak akan memakai istilah-istilah itu supaya jangan begitu sulit untuk dimengerti. Yang pertama itu ada orang berkata Yesus itu hanya Allah saja, manusianya itu hanya mata forgana saja, itu hanya kelihatan saja, sesungguhnya dia adalah Allah. Ini telah ditolak oleh gereja. Konsili Nisea telah menolak ini dan membuat konsep tentang Kristologi dengan begitu baik yang hingga saat ini belum tergantikan. Walaupun pengalimatan kata-kata itu agak sulit, saya bisa mengerti. Karena yang tadi, bagaimanakah kita menggambarkan Allah itu? Ya, kalimat kita, bahasa kita bisa sudah tidak mampu, maksud saya, tidak mampu lagi menampung itu. Bukan Allah saja, tapi sebaliknya, ada juga lah yang menonjolkan kemanusiaannya saja. Tetapi karena kemanusiaannya begitu sempurna, Allah lalu mengangkat dia lebih tinggi, hampir mirip dengan Allah. Konsep ini pun dilawan oleh gereja dengan apa yang saya katakan, membuat konsili-konsili yang sudah sangat-sangat teruji dan diambil intisarinya dari Alkitab. Yang ketiga, rupanya ada juga ingin menggabungkannya, kira-kira begini. Dia itu adalah Allah manusia tapi setengah-setengah. Dia setengah Allah, setengah manusia. Mungkin ini dipengaruhi oleh mitologi Yunani, memang ada konsep seperti itu ya. Jadi anaknya Zeus itu biasanya apa Hymen, apa Hercules, itu setengah dewa dan setengah manusia. Apakah Yesus seperti itu, setengah Allah, setengah manusia? Bukan. Ini pun konsep dibatalkan atau dilawan oleh gereja. Gereja berkata tidak. Dia adalah Allah yang sesungguhnya. Dia pun manusia yang sesungguhnya. Ini kata yang saya katakan tadi mungkin sulit, tetapi itulah formulasi kata yang paling tepat dianggap. Dia tidak bercampur, tetapi juga tidak terpisahkan. Jadi antara kemanusiaannya dan kealahannya sungguh masih bisa kita lihat dengan jelas. Kelaparannya, kematiannya, dia mati sebagai manusia, tetapi Allah telah membangkitkan dia dalam roh Allah. Dan dia lapar, bisakah kita lihat dengan jelas dalam diri Yesus? Ya. Apakah itu terpisah? Juga tidak. Maka saya katakan, Yesus itu tidak pernah tidak Allah. Selama dia manusia, tetap dia Allah. Jadi, lihatlah, pendefinisian itu betapa sulitnya sekali, tetapi kita mengerti dia sekaligus Allah, dia sekaligus manusia sejati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kemudian kita akan melihat tentang konsep ini disebut dengan teologi kontemporer, atau lebih tepatnya karena spesifik tentang Kristus, kristologi kontemporer. Apa itu? Yesus mereka pandang dengan narasi, metanarasi dari kepentingan Yesus datang ke dunia ini. Lalu mereka mendefinisikan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Menyelamatkan itu penting berbagai-bagai cara. Kalau orang Eropa karena mereka sudah penuh dengan kemakmuran di dunia ini, maka konsep itu adalah tentang nanti di sana, sorga. Jadi Yesus datang di sini biasanya penekanannya itu kematiannya untuk membawa kita ke sorga. Ya, itu pandangan kita dan saya sebagai penginjil tentu banyak menceritakan itu kepada banyak orang.
Tetapi apakah saya hanya menceritakan itu saja? Tentu tidak. Secara singkat saya mengarahkan yayasan kita ini, kalau kita pergi penginjilan, marilah juga kita mendidik mereka, bukan hanya sorga, tapi memuridkan mereka, karena itulah suruhan Tuhan Yesus. Untuk apa? Semakin serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Kalau saya penginjilan, kami banyak penginjilan jalan kaki sampai ke daerah-daerah yang sangat terpencil. Di dalam semua komposisi daripada pelayanan kita di sana, maksud saya selalu menyediakan diri untuk membina mereka supaya semakin bertumbuh menjadi murid Kristus. Yang kedua, secara singkat saja, saya selalu berkata kepada teman-teman, kita juga harus memikirkan penghidupan mereka. Kita tidak bisa hanya meninggalkan mereka lalu membiarkan mereka dengan permasalahan mereka. Apa yang bisa kita perbuat bagi mereka? Mari kita bantu. Di beberapa tempat kita membantu mereka dengan memberikan lahan kepada mereka untuk mereka kelola. Kami melayani anak-anak PANG, kita juga memberikan permodalan kepada mereka. Sekalipun yayasan kita adalah yayasan miskin, maaf kalau saya pakai kata itu, tapi Tuhan kita kaya. Dia selalu menyediakan bagi mereka. Itu yang kita maksudkan. Lalu ada lagi konsep-konsep di daerah-daerah tertentu, misalnya di Afrika, mereka mempunyai black theology, jadi teologi hitam. Mereka tidak melihat bahwa itu sekarang adalah kebutuhan, tetapi penyamaan hak. Mereka tidak perlu tertindas karena mereka berkulit hitam. Maka ada sebuah buku itu menggambarkan Yesus yang digantung itu adalah seorang kulit hitam dengan rambut keriting, wajah yang begitu hitam sekali dipertunjukkan di sana. Mereka ingin mengatakan Yesus datang untuk membebaskan kita dari apa? Diskriminasi. Saya lanjutkan. Itu di Amerika Latin terjadi pergolakan yang sangat-sangat mengerikan dari orang-orang kuat. Apakah itu golongan-golongan borjuis, orang-orang pemilik modal, dan orang-orang kelas bawah. Lalu mereka mendeklarasikan namanya teologi pembebasan. Mereka berkata Yesus itu datang untuk membebaskan orang miskin. Maka kita pun harus membebaskan itu dengan cara apapun, termasuk dengan kekerasan dan perang. Maka mereka mengajak orang-orang, gereja-gereja untuk berperang, perang secara fisik, untuk membebaskan keadaan-keadaan yang tadi. Di Asia ini juga kita disuguhkan dengan teologi Asia itu yang lebih memikirkan kepada kemiskinan, persamaan gender, dan yang lain-lain. Persamaan gender itu diwakili oleh teologi feminisme. Teologi feminis ini menggambarkan ada sesuatu ketidakadilan kepada perempuan. Mereka harus berjuang melawan ini. Yesus datang menghapuskan diskriminasi, maka Yesus digambarkan sebagai apa? Sebagai kaum yang peduli dengan perempuan. Jadi teologi ini atau kristologi kontemporer ini membuat Yesus itu berbeda-beda. Apa yang hilang? Yesus yang historis, Yesus yang ada dalam sejarah, yang keberadaannya keturunan dari orang di Israel. Tentu dia akan mirip seperti orang Timur Tengah. Ini yang ditiadakan. Implikasi berikutnya, maka Yesus itu sebenarnya hanyalah sebuah semangat. Tidak pernah datang ke dunia ini, tetapi semangat pembebasan tergantung apa yang mau dibebaskan. Apakah diskriminasi karena gender? Apakah diskriminasi karena kulit, warna kulit? Apakah diskriminasi karena pemodal dan kaum buruh dan seterusnya? Sebenarnya itulah yang ingin digambarkan tentang Yesus. Yesus sejarah itu tidak begitu penting, kata mereka. Tapi firman Tuhan tadi berkata,
Dia telah datang sebagai manusia. Apa yang ingin dikatakan oleh penulis kitab Yohanes? Dia datang dalam sejarah manusia. Di dalam pengakuan iman rasuli itu lebih digambarkan, banyak orang bertanya mengapa itu Pilatus harus masuk dalam pengakuan iman rasuli. Bukan karena jasa Pilatus, tetapi kalau kita membaca sejarahnya, itu sengaja dibuat supaya apa? Supaya ada unsur sejarahnya. Pada masa Pilatus menjadi gubernur, disitulah. Jadi itu ada catatan sekulernya, ada catatan sejarahnya. Pada saat itulah Yesus sejarah itu datang ke dunia ini. Jadi Anda tidak diselamatkan Yesus konsep. Bukan, tetapi kamu diselamatkan Yesus sejarah. Yesus yang benar-benar lahir di kandang domba di Bethlehem, yang hidup di sekitar Nazaret, yang hidup di sekitar Yudea dan seterusnya, yang pelayanan di sekitar Kanaan itu sampai ke Yerusalem. Nanti pada puncaknya Yesus harus masuk ke Yerusalem, dan di sanalah dia disalibkan, dikuburkan, dan bangkit. Saudara-saudara, berhati-hati dengan konsep kristologi kontemporer ini. Maka kalau kristologi kontemporer itu menghilangkan historinya, maka muncullah ada Kristus di tempat lain yang kata mereka mirip dengan misinya Yesus. Itu pun Kristus dalam bentuk yang lain. Maka banyak Kristus, di mana-mana banyak Kristus. Sesungguhnya Kristus yang diceritakan oleh Alkitab hanya salah satu saja. Saya ingin, karena waktu kita saja, ingin mengatakan, saya banyak membaca buku-buku seperti itu. Dan saya sedikit melihat mengapa muncul itu. Jelas sekali, karena perhatian kita, perhatian gereja, sudah semakin surut terhadap kasih yang dimaksud. Maka Yohanes mengingatkan, inilah perintah itu. Kita harus mengasihi. Jadi orang yang mengenal kristologi yang benar, mereka harus mengasihi. Yesus peduli kepada orang-orang tertindas, maka jelas kita juga harus peduli dengan orang-orang tertindas. Pengajaran tentang Yesus yang benar. Kamu mengenal Yesus dengan benar sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Tapi hidupmu harus dipengaruhinya. Melihat orang lain. Mau dengan ringan tangan menolong seperti Yesus menolong. Mau merendahkan hatinya seperti Yesus yang telah merendahkan hatinya. Mau berkorban seperti Yesus yang telah berkorban di kayu salib itu. Tidakkah sama antara yang kita percayai dengan apa yang kita perbuat? Kiranya Tuhan memberkati kita. Jangan lupa, nanti kita akan membahasnya dalam Zooming jam 8 malam. Ikutlah bersama. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin lebih teknis, nanti kita akan berikan jawaban. Mungkin hal-hal yang membingungkan, mudah-mudahan Tuhan menolong kita melalui pertemuan kita itu. Kita akan bisa membahas. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk semua berkat-Mu. Berkatilah kami di dalam ibadah ini. Engkau telah memberkati hamba-Mu yang telah menaburkan kepada kami. Engkau juga memberkati semua saudara-saudara yang telah mendengar di rumah masing-masing. Terpuji Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Berilah yang terbaik kepada Tuhan. Kita mengumpulkan persembahan bagi Tuhan, sekaligus kita bernyanyi, Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya.
Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Baiklah saudara-saudara, kita akan menutup ibadah kita. Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah kami sore hari ini. Biarlah Engkau yang akan dimuliakan melalui seluruh apa yang kami sudah perbuat. Nyanyian pujian yang sudah kami naikkan, firman-Mu yang kami sudah dengarkan, bahkan persembahan yang boleh kami kumpulkan. Kiranya semua menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan menyudahi ibadah ini dan kami akan masih melanjutkan nanti pada acara Zooming kami pukul 8. Tolonglah semua kami untuk boleh setia mengikutinya. Akhirnya bagimulah kemuliaan, bagimulah hormat, terpuji termulia Engkau Allah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.